Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhairul Mursidan dengan NIM 250513058828. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Desain Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Rahmat Fahmi, MPD. Perencanaan pembelajaran dalam pendidikan masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena menentukan arah dan keberhasilan proses belajar. Dalam pendidikan masyarakat, pembelajaran tidak hanya bertujuan menyampaikan teori, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Nah, seringkali materi yang disampaikan kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, sehingga pembelajaran dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang tepat, khususnya dalam merancang dan menentukan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat itu sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, kali ini saya akan membahas tentang komponen utama dalam perencanaan pembelajaran pendidikan masyarakat, khususnya mengenai perancangan materi yang relevan dan penentuan materi berdasarkan kebutuhan serta karakteristik masyarakat sasaran. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu merancang materi pembelajaran yang relevan. Dalam pendidikan masyarakat, materi itu nggak boleh cuma teori doang. Nah, materi itu harus benar-benar nyambung dengan kehidupan sehari masyarakat. Nah, karena tujuan pendidikan masyarakat itu bukan hanya menambah pengetahuan saja, tapi juga membantu mereka menghadapi masalah nyata. Jadi saat kita merancang materi, kita harus mempertimbangkan dulu kondisi sosial mereka, ekonomi, budaya, dan juga tingkat pendidikan mereka. Nah, kalau materinya itu terlalu sulit atau nggak sesuai dengan konteks pembelajaran jadi kurang efektif. Nah, materi yang baik itu harusnya sesuai dengan tujuan pembelajaran, menggunakan bahasa yang sederhana, punya contoh yang nyata, disusun dari yang mudah dulu, baru yang tingkat yang lebih sulit, dan didukung dengan media seperti gambar ataupun video. Nah, kalau materi dirancang dengan cara seperti ini, pembelajaran akan lebih bermakna dan masyarakat lebih mudah memahami serta menerapkannya. Oke, pembahasan yang kedua adalah menentukan materi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Nah, materi itu nggak bisa dibuat sama untuk semua masyarakat. Nah, setiap masyarakat itu pasti punya latar belakang yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, dan pengalaman hidup yang berbeda. Karena ini, langkah awal yang penting adalah melakukan analisis kebutuhan belajar. Nah, kita harus tahu dulu mereka butuh apa, misalnya keterampilan kerja, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan, ataupun pengembangan usaha kecil. Selain kebutuhan, karakteristik juga penting. Kalau tingkat pendidikannya rendah, gunakan bahasa yang sederhana dan metode yang praktis. Nah, kalau tingkat pendidikannya mungkin lebih tinggi, materi itu bisa lebih didalami lagi. Nah, intinya materi itu harus tepat sasaran. Dengan begitu, pembelajaran jadi lebih efektif dan benar-benar membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa perencanaan pembelajaran dalam pendidikan masyarakat itu sangat penting, terutama dalam merancang dan menentukan materi pembelajaran. Nah, materi itu harus relevan dengan kehidupan masyarakat, disusun secara sistematis, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, selain itu, materi juga harus didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik masyarakat agar benar-benar tepat dan berguna di masyarakat. Nah, dengan perencanaan yang baik, pembelajaran tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga bisa memberdayakan masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.